Aduh, nasib. Ntar gue kerja apaan nih udah gede. Sekarang aja di rumah mulu, gak pernah kemana-mana. Oke, balik lagi di nyatanya jadi anak rumahan. Nah, ini episode ke berapa? 8 atau 9? Oke, 8. Ini ada cerita dari pendengar ya, udah dikirim lewat email yang udah gue kasih kemarin gitu, yang di deskripsi itu. Jadi ini cerita dari Aldina ya, dari podcast Jomce. Dia ini isinya tentang tulisan-tulisan orang galau. Bisa mampir ke situ ya, yang lagi galau. Dicari aja Jomce itu pasti langsung muncul paling atas. Dan ini dia tuh membernya Ruang Edit. Pasti anak-anak Ruang Edit pasti kenal ya sama dia. Dipanggil emak biasanya. Oke, langsung aja. Jadi ini cerita Dina yang dulu sering menghabiskan waktu di rumah dibanding keluar. Pernah gak sih lo ngerasa yang dulunya waktu sekolah selalu keluar sore, pulang malam? Ini gak anak rumahan banget dong berarti ya. Dan setelah lulus lo jadi malah males buat keluar ataupun nongkrong. Sampai-sampai temen lo bilang lo gak asik, lu udah berubah dan lain-lain, tapi aku bodo amatin gitu. Ini hidupku yang harus aku tata mulai saat ini, yang udah menginjak dewasa. Masa depan udah di depan mata. Jadi buat teman-teman yang pernah something sama aku, ya aku baru bisa jelasin ini ke kalian. Nah, itu buat teman-temannya Kak Aldina ya. Bukannya aku gak mau keluar, nongkrong dan bercanda sama kalian lagi, tapi sekarang ada batas waktu buat kita nongkrong. Wow. Aku bingung harus memulai perjalanan hidup yang bagaimana, yang harus jadi anak mandiri tanpa ngandelin orang tua. Tuh boy. Gila, gambarannya gitu anjing. Apalagi sekarang kita udah kenal kerja kan, dan kita lebih jarang buat komunikasi lagi. Iya aku paham. Aku juga ada di posisi itu. Pagi berangkat kerja, malam berbalik. Setelah di rumah baru istirahat. Dan gak sempet juga buat bagi-bagi cerita gitu. Apalagi sekarang ada COVID-19. Pasti lebih asik di rumah. Semua fasilitas sudah lengkap. Betapa nyamannya sekarang. Aduh ya dong. Berjalannya waktu semenjak aku mengenal dunia editing, aku udah menemukan jati diriku. Ya meskipun kadang terhalang sama kerjaan, tapi gak masalah. Dina baru terjun di dunia editing pada bulan Mei, dan di situ aku mulai mengenal banyak teman dari berbagai daerah. Sebenarnya gak susah buat interaksi sama mereka, soalnya aku juga gampang berbaur orangnya. Setelah bertahun-tahun menjadi anak rumahan, Dina mencoba buat holiday dari kota ke kota. Ya meskipun ini gak pertama kali gitu kan, tapi yang dulunya kemana-mana tuh sama temen-temen terus, tapi sekarang harus sendiri. Bulan Oktober aku ke Surabaya, ketemu sama temen di dunia virtual yang udah aku anggap kayak saudara sendiri. Dan di situ aku bertemu anak-anak yang segrup sama aku. Nah, buat temen-temen yang sekarang hobinya di rumah, ayo coba keluar buat holiday. Betapa indahnya kota kalian. Habiskan waktu remaja kalian buat bersenang-senang, tapi harus punya prinsip. Oke, makasih ceritanya buat Kak Aldina dari Ruang Edit. Oke. Karena pendengar podcast ini itu umurnya 21 tahun ke bawah ya rata-rata ya. Jadi ini tuh kayak gambaran kehidupan abis lulus. Gambaran kehidupan abis lulus gitu. Yang nanti bakalan punya kehidupan baru dan masing-masing gitu. Harus mandiri ngetata kehidupannya gitu loh. Jadi yang pada akhirnya tongkrongannya tuh bubar gitu. Sebenarnya gue udah pernah dapet spoiler ini gitu dari saudara gue, yang katanya temen-temen tuh emang bakalan pada ngilang
terus netapnya di lingkungan dia yang baru gitu. Terus dia bakal lebih sering ke lingkungan barunya gitu. Misalnya kuliah, ya deketnya sama teman kuliah gitu, bakalan jarang gitu hubungin temen SMA lagi biasanya. Atau yang udah kerja gitu, ya deketnya sama teman kerja. Terus ntar pindah kantor, deketnya sama temen kantor baru. Nah, dari ceritanya Alina juga bisa kita petik ya, semua orang itu bakalan anak rumahan pada masanya. Ya, karena emang waktu kita tuh udah banyak isi sama kerjaan gitu pas kita udah dewasa. Apalagi belakangan ini lagi wabah penyakit gitu kan. Jadi ya nggak ada pilihan lain gitu loh selain me and myself setiap harinya. Ya mungkin yang baru mau lulus sudah kelihatan gitu gambarannya. Temen udah mulai sempit ya kan. Nah, kita anak rumahan gimana nanti nih? Kan kita bisanya klubnya sama yang orang yang modelnya gitu-gitu doang anjir. Mungkin sampai sini muncul lagi ketakutan lain gitu loh. Gue nongkrongnya cuma sama anak-anak yang kayak begitu. Nanti kalau gue dapet lingkungan baru, bisa nggak ya ada orang-orang kayak gitu lagi gitu. Nah, kepikirannya itu kan pasti kalau gue balik lagi jadi orang yang terisolasi kehidupannya di rumah kayak gimana. Gue sama kayak lu, jujur gue juga gak mau kayak gitu lagi gitu. Begitu ya kira-kira masalah-masalah yang udah kepikiran gitu. Sebenarnya kalau teman-teman pada ngilang, semua kalangan manusia tuh yang baru beranjak dewasa pasti bakal ngerasain sih. Cuman kan kalau yang bukan anak rumahan tahu cara bergaulnya. Jadi ya udah kenalan aja dulu. Bedanya kita kan kenalan aja udah takut anjir. Nah, kalau si Mbak Dina ini kan emang belakangan ya jadi anak rumahannya. Jadi lebih gampang bergaul gitu sama orang-orang baru kan, yang dari dunia maya. Dan ini ruang edit juga BTW orang-orang supportif loh, enak jadinya. Nah, kalau lu punya hobi atau interest itu bisa lebih ngebantu loh buat ngobrol sama orang-orang baru. Jadi ada jalur buat ngobrol gitu. Misalnya kayak kalau di komunitas kamera kan, bang pakai lensa ukuran berapa bang? Atau yang di editing bang softwarenya pakai apa gitu? Atau bang toko yang bisa ngutang di mana? Atau pertanyaan yang paling basi gitu loh, dari daerah mana bang? Sumpah ya. Nah, kalau nggak punya hobi pasti kan susah dapet komunitas gitu. Terus apalagi kalau gap year, teman-teman pada pasti nggak tahu kemana tuh bocah ya. Di lingkungan gua, di gang gua tuh ada tuh yang begitu anjir. Dimana dia juga bikin gua insecure gitu loh, karena apa ya, dia tuh sama kayak gua gitu, anak rumahan, pergaulan dikit, ngebayang mulu gitu. Jadi ntar kalau gue kayak gitu gimana gitu ya sih, gue nggak mau kayak gitu kan, karena dia kayak anak rumahan kayak gue, bahkan dia itu lebih nggak punya temen, kayak nggak pernah kelihatan aja gitu loh dia main sama temen-temennya, dan temennya tuh nggak ada yang nyamperin dia sama sekali gitu. Kerjanya cuma sekolah, pulang, tidur. Ditambah pernah ada peristiwa buruk gitu di lingkungan gue. Dia tuh pernah ngelakuin hal buruk gitu kan. Jadi ya mungkin bisa jadi ya, dia tuh dulu cerita sama teman-temannya. Dulu dia punya teman gitu. Terus pas dia cerita itu, temennya pada bubar. Terus dijauhin gitu sampai sekarang. Gap-nya tuh bener-bener kayak gak ngapa-ngapain anjir. Ya suatu saat nanti gue percaya lo, kita semua bakal ngalamin hal kayak gini gitu, gap year. Entah bakalan duluan kalau gak belakangan, nganggur. Nah, tapi coba dah kita tanamin di pikiran kita gini, kita harus tetap nyari sosialisasi gitu. Walaupun di dalam pikiran kita pasti
banyak banget takut ini takut itu gitu. Bener sumpah. Tapi emang harus disamain gitu posisi antara rasa takut sama pengen sosialisasi. Even itu nanti lu belum dapat temen gitu, tapi kalau nanti ada kesempatan buat berteman, karena lu udah berprinsip pokoknya mau ngasih apa enggak ya pasti bakalan kenalan dulu gitu, bakal maksa dulu walaupun kengyang itu gue so asik gak gitu. Kebaikan mikir gitu pasti, karena kita nggak pernah bergaul ya, itu yang nggak tahu gimana reaksi orang, malah lebih overthinking, biasanya lebih overthinking malah kalau kita tuh. Ya gue bakalan coba juga sih, gue juga lagi setelah itu dealing with this gitu kan dari sekarang nih ya. Seandainya kita nanti jadi pengangguran gitu, stigma di masyarakat, di tetangga gitu, itu tuh bakal lebih dianggap kayak orang malas, tau gak lo? Karena kita gak pernah kemana-mana, main aja kayaknya males gitu, apalagi buat kerja gitu. Stigma ya emang sama-sama menyedihkan sih ya. Gak bisa dibanding-bandingin sama yang nongkrong mulu terus gak punya kerjaan juga. Gak bisa dibandingin karena ya sama-sama pengangguran gitu, dapat stigma jelek dari orang gitu kan, pengangguran tuh. Tapi penderitaan kita tuh berasa kayak lebih menyedihkan aja gitu nanti. Kayak apa ya, aduh, udah kehidupan kayak begini terus, gak punya kerjaan, jadi beban keluarga, bahkan punya temen aja enggak gitu, keluar nggak tahu apa-apa. kayak mendingan balik aja gitu ke zaman batu gitu anjir, biar bisa hidup mandiri gitu lah kan anjir, berburu sendiri lah gitu loh. Semua dari kita tuh pasti takut gitu natap kenyataan 5 tahun ke depan gitu, atau ngebayangin aja kayaknya udah bingung gitu, ntar gue bakalan jadi apa gitu kalau jadi ini. Kalau misalnya 5 tahun masih gagal, takut pasti apa ya, gak enak gitu pikirannya. Apalagi aduh, yang gue bilang tadi, kita tuh menjadikan banget gitu, misalnya 5 tahun ke depan masih jadi anak rumahan, pengangguran gitu, minimal nyari duit aja gak bisa gitu, keluar aja gak tahu kemana, temen gak ada. Terus nanti kita anak rumahan mau jadi apa gitu, karena di sosialisasi aja udah pasti gagal. Sedangkan kalau kerja itu butuh sosialisasi yang luas, yang udah minimal gampang bergaul gitu. Dan aduh, kuncinya tuh cuma benerin sosialisasi kita doang sekarang. Ya mumpung sekarang masih bisa gitu, masih bisa sosialisasi. Buat yang masih sekolah atau masih kuliah, mulai dulu lah gitu. Aduh, gue juga lagi benerin sosialisasi banget. Masih gimana, tahu sendiri kan lu kalau tengah-tengah orang tuh, tengah-tengah kerumunan rasanya tuh gak nyaman gitu. Tahu lah lu, buat kenal sono sini kayak males. Ya tapi harus ngehe kan. Iya banget. Ya udahlah, kita benerin sosialisasi dulu gitu, tanemin dulu pokoknya apapun yang terjadi gue harus kenalan sama dia, lu harus kenal dulu, harus gabung, walaupun ntar ujung-ujungnya gak asik, cuma bodo amat. Ya oke. Ya segitu doang ya buat episode kali ini. Jangan kangen, karena masih ada episode selanjutnya lagi. Buat lu yang punya cerita atau punya keluhan, itu ada email di bawah, boleh kirim cerita lu situ. Ya ntar gue bakal baca di podcast ini, dan mudah-mudahan aja bisa ngebantu lu gitu, mudah-mudahan aja. Tapi balik ke lu lagi ya kan, lu bisa bantu apa enggak. Sampai jumpa di episode nyatanya jadi anak rumah selanjutnya. Dadah.